sama majikan aku, Miss. Ya, Padahal saya kemarin-kemarin udah dapat 2 minggu, saya sampai nyari dokter sabut gigi yang gratis gitu. Sampai majikan bilang gini, ya udah kamu ke dokter gigi gratis aja, nanti dari sini jam 4 malam kamu naik taksi dari Tinsiway ke Junwan. Padahal di Junwan itu kan saya nggak tahu, ibaratnya kliniknya di mana, ntar saya dapat antrian enggak gitu. Terus posisi taksi kan, Miss, dari Tinsiway ke Junwan kan lumayan mahal gitu. Saya mikir ke situ, kenapa pas saya bilang ke agent kok majikan langsung respon, langsung Cece gimana giginya, yaudah yuk ke dokter gigi. Baru, Miss, baru direspon. Makanya saya bingung gitu mau minta solusi sama Miss ini. Saya apa ngomong sama majikan tentang usaha dia online ini saya nggak mau ngambil, atau saya sebab apa ya, bingung gitu. Saya itu baru 9 bulan. oke. Sekali lagi, semua ada konsekuensinya. Kalau kamu tidak mau pekerjaan ini, ya kamu nyatakan itu tidak mau. Dan kamu memang harus bercerita pada agenmu. Kamu nggak boleh jualan online. Kalau ketangkep, siapa yang bertanggung jawab? Majikan nggak akan tanggung jawab atas kamu. Mijuni sudah mengingatkan, jualan online itu yang dapat uang siapa? Majikan. Yang masuk penjara kamu. Ngerti nggak? Lebih Iya, baik kamu cuman ngomong apa adanya. gini nih, maaf dipotong omongannya nih, maaf banget. Yang saya nggak sanggup ini, pengecekan barang pun oke lah, orderan banyak nih meludak, orderan majikan meludak banyak banget kayak gitu. Cuman customernya kan kebanyakannya anak Filipina, kebanyakannya. Cuma saya yang keteter nih, saya yang ngecek gitu sampai ke rumah-rumah gitu. Saya mau ngerjain rumah juga gitu. Jadi saya pengen berontak gitu, tapi saya posisi tuh bingung gitu. Ya udah Mbak, Saya kamu harus bingung. nolak. Kamu harus ngomong sama agenmu. Ngapain kamu nangis sayang? Harus nolak. Saya kan baru 9 bulan, cuma saya ingat orang tua sama anak gitu. Saya sanggup gitu, tapi saya juga bukan robot aja kan, ada ngedropnya gitu. Saya ibaratnya posisi tuh bingung gini, ada hari apa ditambah saya tuh sakit kepala ngecekin barang terus segitu banyak sampai membludak orderan bos. Saya harus handle semuanya, kerjaan rumah, kerjaan online, COD, ngituin anak part time gitu. Saya bingung gitu, mau ngomong ke majikan tuh bingung, karena posisi saya juga butuh kerjaan gitu, Mit. Saya bingung gitu. Ya kalau kamu memang harus berani, ya segala resikonya dong. Kamu videoin semuanya bahwa kamu tuh suruh kerja online. Seandainya kamu keluar dari situ tuh ada buktinya gitu loh. Ngomong sama PT-mu coba. Saya udah cerita sama Mbak, sama yang di PT, yang di Ah, Bekasi. Saya bilang, bukan bilang lagi, malah kemarin yang ngurusin saya di PT itu kan dia liburan ke Hongkong sama suaminya di Bangkok. Terus dia ngubungin saya, kan manggil saya kan Nok gitu. Nok, ini saya ada di Bangkok, katanya gitu. Saya liburan di Hongkong, jadi saya nyamperin. Saya cerita gitu, ya terus? cerita gitu. Cuman orang PT itu bilang kayak gini, eh kalau terjadi ada apa-apa sama kamu di luar lapangan, itu majikan kamu harus ditegakkan. Dia mau bertanggung jawab enggak atas Ya enggak resiko lah. kamu. Ya enggak lah. Enggak ada majikan yang bertanggung jawab sayang. Ya enggak lah. Mana ada berapa banyak orang yang sudah ditangkap. Memang majikannya tanggung jawab. Paham nggak? Kamu videoin semua yang kamu lakukan. Paham nggak maksudku? Dari mulai ngambil barang ya, terus Ah, pengecekan ah. barang, rekod Mm-mm. barang sampai COD barang ya. Betul. Teknis beneran, bukan saya ngeluh, bukan saya pasang yang namanya ngeluh gitu. Saya ibaratnya apa ya namanya, kerja tuh nggak kenal lelah, karena semangat saya tuh orang tua sama anak kayak gitu. Sampai ibaratnya di sini pada beli pakaian, beli apa, saya enggak, tetap saya mikir anak orang tua. Cuma saya posisi tuh saya nggak tahu gitu, kok sekarang kok kerjaan saya tambah meludak, tambah banyak kayak gitu. Mending dia peduli masalah makan saya, sarapan, makan siang. Dia nggak peduli beli kayak mie yang isinya 5 kayak berapa dolar, enggak nih. Hmm. Roti kayak buat pagi, enggak
kayak gitu. Kadang saya jujur nih, kadang saya licik, bukan licik, ibaratnya dia ngasih seandainya uang belanja, seandainya disuruh buat beli ini apa sih namanya, besi yang buat shower kayak kemarin tuh, sisanya kan masih ada. Saya sengaja saya beli roti, jadi saya makan sambil jalan. Kalau pagi nih, saya sebenarnya nggak mau ngomong ke orang tua, saya pengen nutupin, tapi saya juga posisi tuh bingung karena di negara orang, satu, kedua saya butuh kerjaan gitu, terus majikan itu berkuasa lah, ibaratnya berkuasa, semaunya dia kapan Tapi bisa. sebentar, apa yang kamu lakukan itu lebih salah lagi loh. Saat kamu mengambil uang majikan tanpa izin, itu lebih salah lagi loh. Itu bisa masuk penjara loh. Jadi nggak boleh. Lebih baik kamu ngomong sama majikan kalau kamu butuh uang makan. Lebih baik kamu ngomong sama majikan kalau kamu beli roti. Daripada kamu disuruh beli sesuatu, terus kamu ngambil keuntungan. Itu salah total. Itu salah total loh itu. Jangan disamakan kayak di Indonesia loh. Iya, jadi gini, Miss. Bukan ngambil, jadi gini. Makin saya ngasih duit nih ya, makin masih duit, tandanya atau buat beli apa, ntar sisanya ini buat kebutuhan rumah. Jadi aku tuh ada dompet nih, dompet kan dompet buat khusus rumah, duit rumah sama duit aku. Jadi itu tuh sisaan duit ini buat keperluan Nggak rumah. boleh, kayak sayang. tandanya. Nggak boleh. Kalau buat makan sendiri nggak boleh, sayang. Itu salah, tetap salah. Ngerti nggak maksud saya? Jadi kalau kamu ambil uang dompet itu buat beli roti tanpa seizin majikan, kamu tetap salah. Ambil uang $5 dengan $100 hukumannya sama. Karena kamu ngambil tanpa izin. Itu tetap jatuhnya ngambil tanpa izin. Tetap penjara, sayang. Jadi gimana solusinya, Miss? Soalnya gini, dari sarapan aja dia nggak peduli sampai 9 bulan. Terus masalah gaji aja dia telat. Kemarin tadinya saya setiap debat sama dia, satu nangis. Tapi sekarang saya lawan sampai dia ngomong kayak gini. Saya tuh setiap gajian kamu tuh nggak telat. Saya lawan kayak gini. Enggak, kamu udah 6 bulan gaji saya itu telat. Bulan kemarin kamu 7 hari telat. Itu pun saya minta. Bulan kemarin 3 hari setiap saya minta. Lawan gitu, Miss. Sekarang saya nggak nangis. Sebentar. Itu ada yang salah di kamu. Gajian di Hong Kong tidak boleh lebih dari 7 hari. Jadi kalau masih 7 hari itu tidak telat, sayang. Ini salah kamu juga. Jadi 3 hari, 4 hari, sampai 7 hari itu nggak telat. Masuk 8 hari itu baru telat. Itu peraturan di Hong Kong. Ya. Jadi gini loh. Kalau teman-teman yang lain, masalah sarapan, gaji, telat sampai 7 hari itu udah siap biasa. Makan beli sendiri, anak-anak sudah biasa. Nah, yang menjadi beda di tempat kamu adalah karena kamu kerja online. Kerja online itu sangat-sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya sekali. Dan kamu sudah laporan sama agent, kirimkan semua video-videomu, kirim ke agent sebagai bukti. Ngerti nggak? Jadi kalau kamu ngebreak, kamu itu ada alasan karena kamu dipekerjakan secara online. Dan kamu bisa kirim surat ke imigrasi. Tapi kan ada konsekuensinya itu, Miss. Kalau saya bertindak kayak gitu. Ya enggak dong, kamu menginfokan sama imigrasi. Kecuali kamu ditangkap. Kalau kamu ditangkap kan konsekuensinya kamu masuk penjara. Tapi ini kan kamu melaporkan. Iya toh? Kan kamu yang melaporkan ke imigrasi, biar kamu bisa cari majikan dan visamu turun. Kan kamu nggak bisa nolak atas perintah majikan, makanya kamu melaporkan. Tapi bermasalah nggak, Miss? Lah kamu itu melapor tapi nggak mau bermasalah. Gimana sih maksudnya? Kamu bilang capek, mulai tadi telepon nangis-nangis. Iya, itu bermasalah kepanjangan gitu, Miss. Ntar antara saya, imigrasi, dan majikan. Kayak gitu maksud saya tuh. Ya, kalau kamu nggak mau bermasalah, ya udah diem kerja di situ, Mbak. Kamu maunya apa sih? Curhat dikasih solusi, tapi kamu malah takut. Resiko lebih baik daripada kamu di penjara. Ya udah, berarti kan kamu nggak butuh solusi dong. Ya udah, kamu diem di situ loh, jangan komplain. Nikmati di situ loh. Belum tentu juga kamu di penjara kok. Nggak apa-apa, nikmatin aja. Jadi kalau seandainya nggak mau ngejalanin usaha online kayak gini, harus saya lapor ke agent atau ke imigrasi?
Betul. Sekarang yang jalanin kamu tadi nangis-nangis bilang nggak kuat sama Miss Yuni. Terus Miss Yuni bilang laporkan sama agenmu, PT-mu, tapi kamu bilang mereka nggak ngerespon. Ya udah laporkan sama KJRI beserta foto-fotonya. Nah, setelah itu kamu Kalau yang di PT itu dia respon, cuman dia ngomong kayak gini. Nanti kalau ada apa-apa, majikan kamu mau tanggung jawab nggak kayak gitu doang. sekarang agenmu kan nggak tahu, PT-mu kan nggak tahu peraturan di sini. Emangnya ada orang yang kerja di toko itu majikannya tanggung jawab nggak? Lihat konten saya nggak? Nggak pernah ngeliat itu, Miss. Ya udah, kalau kamu nggak lihat konten saya, terus ngapain kamu telepon saya? Tahu dari siapa kamu? Tahu dari orang Indo, ini katanya nomornya Miss Yuni. Kalau ada apa-apa, kamu ngomong karena ini bahaya, kamu COD-an barang. Terus aku bilang, COD-an barang itu bahayanya apa? Bahaya, nanti kamu ditangkap sama polisi, majikan angkat tangan, kayak gitu katanya Miss. Ya memang iya, kan? Makanya agenmu, PT-mu bilang majikanmu akan tanggung jawab, itu apa maksudnya? Majikan itu kalau kamu sudah ketangkap polisi, COD, apalagi itu nggak akan tanggung jawab. Ngerti nggak? Ya, cuman agent saya masih belum tahu kegiatan saya. Maka dari itu, kalau kamu tidak cerita, mana orang tahu? Tahu-tahu kamu sudah di penjara. Mana ada? Agent ngasih tahu, ya udah nggak apa-apa, kerjain aja. Nanti kalau ada apa-apa majikan tanggung jawab. Nggak ada. Itu Mbak yang kerja di toko Indonesia sekarang sudah ditangkap itu. Paham nggak maksudku? Iya, paham. Terus Soalnya kamu selama taunya ini saya Miss baru Yuni itu siapa? Kamu kan nggak tahu siapa Miss Yuni. Terus kenapa telepon Miss Yuni? pernah saya ngeliat di TikTok. Jadi pada curhatan, ya curhat macam-macam gitu. Makanya saya mau ngomong ke Miss Yuni itu gimana, ibaratnya solusinya apa, saya jalanin aja sama majikan ini atau saya keluar tapi saya butuh kerjaan, itu doang. Saya pengen gimana solusinya ya, karena saya belum Tadi Miss paham. Yuni sudah bilang solusinya apa? Ya kalau nggak mau ngejalanin kerjaan yang dimajikan ini, yang online ini, ya harus ngomong lapor ke agent kalau kejadian ini kayak gini di video tentang kegiatan aku gitu. Tapi kalau seandainya nggak mau ngomong ke agent ataupun ke imigrasi, ya udah ngejalanin aja apa yang dijalanin sama majikan ini. Dan kalau sampai di penjara, resiko ditanggung sendiri. Jadi majikan mah tapi angkat tangannya nih ya. Mana ada orang di penjara ikut campur, Mbak? Yang di penjara kamu dong. Emang nggak pernah ngeliat teman-temanmu yang masuk penjara gara-gara jaga toko itu? Saya belum tahu, cuman majikan itu bilang ke saya, ngomong kayak gini, nanti kalau ada apa-apa kamu di luar di lapangan, kamu laporan ke saya apapun, kejadian apapun. Oh iya, saya bilang kayak gitu. Ya udah loh. Kalau kamu sekongkol sama majikanmu, terserah loh. Kalau kamu masih pingin jualan online, terserah. Itu hak kamu, Mbak. Saya nggak ngelarang. Ya. Tapi kalau seandainya saya ngomong ke majikan saya nggak mau orderan barang kayak gini, pastinya kan dia kayaknya interminate aku, Miss. Ya kan resiko. Gimana, Miss? Di interminate kan resiko. Yang penting kamu sudah menjelaskan sama agenmu, sama imigrasi bahwa kamu itu disuruh kerja di luar job kamu. Dengar nggak? Tapi kalau seandainya dia ngelak, ya kalau seandainya dia ngelak ini, tapi saya kan ngasih uang ke kamu gitu, uang lemburan selama 1 minggu, kayak gitu. Kamu terima uang dia berapa sih? Kamu terima uang dia berapa sih? 1 minggu itu 400. Tapi semuanya, jadi pengambilan barang selama 1 minggu ini, Senin sampai Minggu, pengambilan barang dari Cina. Berarti seminggu kamu ditambahin 400. Seminggu ditambah 400. Iya, 1 minggu, tapi kerja 1 minggu itu kerjanya tuh ya lumayan berat gitu, karena harus ngecek bener-bener barang, harus teliti, sama COD-an barang juga. Kayak hari ini, hari Sabtu ini, aku dari pagi sampai sore ini saya masih COD-an barang, belum lagi kerjaan rumah juga harus dihandle, belum ngerekod barang juga harus taruh di koper buat hari Minggu, kayak gitu, Miss.
Oh, Tapi kalau saya seandainya ngomong ke majikan ngomong kayak gitu, ya antara intermimit kayaknya mungkin. Kalau intermimit itu susah nggak sih, Miss? Ibaratnya nyari majikan lagi. Mbak, tadi saya jelaskan berkali-kali, makanya kamu harus lapor ke imigrasi. Jadi biar visamu tidak dipersulit oleh imigrasi karena bukan kesalahanmu. Kamu bukan job hopping. Karena kamu diperlakukan tidak baik dengan majikan, makanya kamu lapor sama agen sama imigrasi. Ngerti nggak sih? Iya, saya Terus, apalagi pertanyaanmu? kalau majikan ibaratnya semena-mena saya bakalan berontak gitu, Miss. Ya, terserah Saya kamu, Mbak. pernah Sama Miss berontak bilang, sama enggak itu terserah kamu. Intinya Miss Yuni sudah menjelaskan bahwa kalau kamu bekerja di situ itu sangat bahaya sekali. Karena kamu jualan. iya, Miss. Tiba-tiba kamu di MTR nganterin barang ditangkap polisi, yang di penjara itu kamu, bukan maji kamu. Paham nggak? Iya, paham, Miss. Iya, cuman saya mau ngambil bukti-bukti dulu. Jadi nanti saya pelan-pelan sama majikan saya mau bilang, saya nggak mau COD-an barang ini, saya mau ikutin sesuai kontrak aja. Karena saya juga ikut untuk di luar job saya, nanti saya bilang kayak gitu. Betul. Jadi dia seandainya marah atau apa intervensi saya, tapi saya kan ada bukti aktivitas saya selama di rumah itu. Nanti Betul. aja, jadi saya buat ngituin, memperkuat ke agent juga sama, takutnya gini, takutnya kan saya nggak seuzon, takutnya dia ngejelekin saya ini itu, tapi saya kan udah ada bukti gitu, Miss. Itu maksud saya tuh, Miss. Maka dari itu kalau dikasih majikan uang lebih jangan mau. Karena resikonya pekerjaanmu ditambahin. Paham? Iya, Miss. Makanya Miss Yuni selalu ngajarin kalian jangan tamak. Gaji segitu ya udah segitu. Per minggu ditambahin segitu. 1 minggu ditambahin 400. Berarti per bulannya kan kamu nambah 1.000 lebih, sayang. Bener nggak? Iya benar. Tapi resikonya kamu di penjara di Hong Kong. Kena undang-undang di Hong Kong. Kenapa sih beratin gaji yang seminggu dapat 400 tapi nyawa sendiri digadaikan? Bukan ibaratnya saya ibaratnya gara-gara duit 400 saya kepengen, enggak. Karena gini, waktu itu kan saya ditawarin sama majikan itu pas saya pembantu yang dulu itu pulang ke Indonesia tuh. Langsung majikan nawarin kita, saya kan masih jadi bingungnya gini, mau nolak majikan terus saya belum paham ngomong gimana gitu. Itu alasan, Mbak. Sebenarnya kamu bisa menolak hari itu juga. Nggak ada alasan. Karena kalau kamu tidak menolak, maka akan jadi kebiasaan majikan nyuruh-nyuruh kamu untuk COD. Dan kamu sudah mendapatkan uangnya. Jika kamu dari awal menolak, maka tidak ada alasan majikan untuk menyuruh kamu lagi. Karena kamu mau. Karena dua pembantu yang dulu juga kayak gitu, sampai ada yang udah 5 tahun. Jadi aku itu pembantu yang ketiga. Kamu ngengkel sih, Mbak. Jangan bandingkan dengan orang lain. Apes tidak ada dalam kalender. Yang lainnya bisa lolos 5 tahun. Kamu 1 tahun sudah pasti lolos, kan? Jangan jualan COD. Udah diem. Ngerti nggak sih? Iya, paham. Iya, Miss. Iya, mungkin saya makasih banyak gitu sama Miss Yuni gitu. Nanti saya ibaratnya mengambil ibarat aktivitas saya pas pengambilan barang, rekod barang, packing barang, sampai COD gitu. Nanti saya ambil dulu. Jadi nanti saya baru lapor ibarat ke majikan, saya nggak mau aktivitas ini, saya pengen sesuai kontrak aja. Nanti saya bilang kayak gitu. Tapi saya mau ngambil ibaratnya bukti ini dulu. Saya COD-an sampai ngambil barang, sampai rekod, sampai packing. Kembali lagi, saya sudah Jadi mengingatkan, kamu mau silahkan, nggak mau juga silahkan. Itu urusannya sama Mary. iya, Miss. Iya. Ngerti ya? Karena saya nggak mau debat. Nanti intinya adalah yang menang atau kalah tetap kamu, sayang. Majikan itu nggak akan tanggung jawab. Bohong kalau majikan tanggung jawab. Berapa banyak orang yang sudah di penjara itu? Jualan itu. Iya, iya. Iya, makanya saya baru ibaratnya baru ngomong ke Miss Yuni gitu. Karena saya ngomong ke orang tua juga, cuman orang tua bilang gini, kalau kamu ada apa-apa, katanya, ini majikan mau tanggung jawab enggak?
katanya gitu ngomong. Soalnya ini resiko kamu di luar negeri katanya gitu, sama aja ilegal. Mama juga bilang kayak gitu, Miss. Pilihan ada di kamu. Sekarang saya yang dulu ibaratnya paham gitu, makanya saya nanti saya mau ngambil bukti-bukti dulu, baru saya ngomong ke majikan kalau saya nggak mau ngambil ini apa sih handle online majikan lah. Saya pengen sesuai kontrak aja gitu, Miss. Seperti yang Miss Yuni katakan, terserah. Miss Yuni sudah mengatakan ini nggak boleh, itu nggak boleh. Keputusan ada di kamu. Iya, Miss. Miss Yuni tidak ingin memaksakan keputusannya Miss Yuni. Saya nggak kepikiran ngambil rekaman ibaratnya bukti-bukti itu, saya belum kepikiran gitu. Makanya pas Miss Yuni bilang kayak gitu, saya nanti bakalan ambil bukti-bukti semuanya gitu. Ada yang lain lagi? Nggak ada, Miss. Pasti udah tenang, nanti saya ya mungkin nanti ngomong ke majikan di waktu yang tepat, sama saya mau ngambil bukti-bukti dulu gitu. Terus saya juga takut, Miss, beneran takutnya gini, hari apes kita kan nggak tahu itu. Saya tuh nggak mau gitu, nggak mau ibaratnya niat kerja ke sini malah jadi resiko gitu, nggak mau gitu. Iya, makasih banyak gitu, Miss. Jadi ibaratnya saya tuh ada ibaratnya jalan keluarnya tuh nanti kalau ada apa-apa kan saya bisa ngadu ke imigrasi tentang perjalanan saya ini gitu. Tapi kalau kamu sudah ditangkap ngadu imigrasi nggak ada gunanya. Jadi sebelum ibaratnya kalau udah ketangkap itu ibaratnya fatal. Ini kan sebelum ibaratnya sebelum ketangkap, jadi aduin dulu aktivitas ibaratnya yang saya di luar job gitu, kontrak gitu ya, Miss ya. Soalnya banyak teman-teman saya yang di interminate semua, Miss. Itu sampai ada yang langsung ke Makau. Sampai saya gini, kalau saya di interminate dapat majikan lama apa enggak? Itu yang saya pikirin tuh. Susah apa enggak dapat majikan lagi? Terus visanya turunnya lama apa enggak? Itu saya tuh awam lah nggak paham. Sudah belum? Ada yang lain lagi? Nggak ada, Miss. Saya kira ibaratnya udah maksudnya dapat solusi dari Miss, jadi saya ya itu ngambil bukti dulu, ambil bukti baru saya ngomong ke majikan secara ibaratnya baik-baik gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, salam. Dilema.